Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah di semester ganjil ini kita bertemu ya di mata kuliah aplikasi perkantoran. Sedikit saya sampaikan di pertemuan pertama ini ya sebagai pengantar aplikasi perkantoran. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ada baiknya kita berdoa. Kita awali perkuliahan kita pagi ini, hari ini ya dengan sama-sama melafazkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin teman-teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Saleh Yakub ya. Saya bernomor INIDN 1002038902. Nah, teman-teman ini jangan sampai tidak dicatat ya. Akan dicatat untuk nanti kepentingan administrasi lainnya. Kemudian, alhamdulillah saya dipercaya sebagai dosen tetap di program studi sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Jambi. Eh, ini email saya, silakan dicatat jika nanti ada yang disampaikan melalui email, boleh ya. Kemudian sekilas gambaran pendidikan saya, S1 komputer, S2 juga komputer di tahun 2012 dan 2017 ya. Seterusnya ini nomor kontak WA saya harap teman-teman sudah punya semua. Berkaitan dengan perkuliahan bisa kita bahas nanti di grup WA atau bisa menjawab saya. Tapi biasakan untuk menyampaikan ke ketua kelas dulu terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di mata kuliah ini. Baik teman-teman, secara konsep jadi perkuliahan itu singkatnya ada seorang dosen ya, kemudian ada teman-teman sebagai mahasiswa dan ada kampus. Nah, artinya proses ini nanti akan kita laksanakan ketika terpenuhi tiga komponen ini ya. Dalam prosesnya nanti saya berharap teman-teman bisa mandiri, kreatif ya, inovatif, aktif dan semangat. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa teman-teman di sini kita di perkuliahan ini sangat berbeda sekali ketika teman-teman berada di bangku sekolah ya. Nah, di bangku sekolah mungkin teman-teman mengikuti aturan, ada bel, ada yang mengarahkan dan lain sebagainya. Nah, di perkuliahan teman-teman tidak seperti itu lagi. Teman-teman ya mengatur sendiri, ya memastikan dirinya mempunyai jadwal dan masuknya kapan, jam berapa, dan apa yang ingin dilakukan itu teman-teman yang ngatur. Kita sebagai dosen tidak ada lagi mencari mahasiswa sampai ke kantin. Tidak lagi seperti itu ya teman-teman. Kalau mau masuk silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa ya. Tapi kita berharap sebagai dosen kita kerjasama. Kalau teman-teman ingin menyelesaikan dengan baik, kita akan juga membantu prosesnya dengan baik. Dan saya yakin apabila teman-teman mengikuti semua proses dengan baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ini sekilas ya teman-teman aturan belajar dan materi ini juga sudah saya share di platform ya teman-teman. Silakan di-download dan dibaca dan dipahami apa-apa yang harus teman-teman ikuti. Secara singkat deskripsi pembelajaran ya, di antaranya perkenalan ya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, RPS juga sudah saya berikan di platform juga. Kemudian nanti kita akan coba pembahasan materi, kita praktekkan beberapa materi yang bisa kita praktekkan nanti. Kemudian ada latihan dan tugas, evaluasi dan laporan terakhir nanti ada UAS ya. Terusnya teman-teman strategi pembelajaran ya, eh, mulai dari ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman pahami ya sehingga nanti bisa menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik. Nah, silakan dibaca-baca ya teman-teman prosesnya apa saja dan teman-teman juga harus punya target apa yang harus dicapai di akhir semester nanti. Nah, ini aturan penilaian ya teman-teman. Silakan ditargetkan kembali teman-teman kira-kira mau nilainya berapa gitu ya. Nah, ini ada komponennya. Sekilas sedikit saya tambahkan ya teman-teman. Berkaitan dengan penilaian ini ada sedikit poin yang ingin saya sampaikan bahwa untuk masuk ke poin ini eh, khususnya di mata kuliah ini saya mewajibkan seluruh mahasiswa itu untuk memperhatikan satu aspek yang penting ini. Yang pertama adalah aspek etika, sopan santun dan cara berkomunikasi serta beradaptasi dan selama berada di dalam lingkungan kampus ya teman-teman. Jadi jika ingin mendapatkan nilai atau masuk dalam komponen nilai ini, passwordnya adalah teman-teman harus berperilaku baik dulu selayaknya mahasiswa. Ya, jadi misalnya ada nanti kita ketemu di
kampus atau di kelas, bahkan di luar kelas, di luar pemantauan pembelajaran ini pun juga akan kita perhatikan ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, teman-teman pastikan eh, membawa etika dan sopan santun selama berada di kampus. Tapi kalau bisa tidak hanya di kampus ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman tidak lagi sebagai mahasiswa, siswa ya, tapi sekarang sudah jadi mahasiswa. Nah, itu ya teman-teman ya. Komunikasi dengan dosen seperti apa, komunikasi sama mahasiswa seperti apa, bahasa-bahasa yang mungkin kasar ya, pelan-pelan itu dikurangi, jangan lagi digunakan, gitu ya teman-teman. Baik, seterusnya eh, berkaitan dengan etika ini yang saya sampaikan tadi di awal ya teman-teman, bahwa ini sangat penting ya teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau masalah ilmu mungkin bisalah kita pelajari. Tapi kalau terkait dengan etika ini erat kaitannya dengan karakter teman-teman. Nah, usahakan kalau teman-teman punya ilmu yang banyak ya, master, tapi tidak punya etika, saya rasa juga tidak penting ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman punya etika dan sopan santun yang baik, ya, eh, untuk ilmu itu bisa kita pelajari ya teman-teman, bisa kita asah dengan baik. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami maksud dan arah topik kita ini ya teman-teman. Nah, ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami apa itu sistem komputer. Yang kedua, memahami aplikasi perkantoran. Yang ketiga, memahami fungsi dan penggunaan aplikasi perkantoran. Nah, ini teman-teman ya. Dalam sistem komputer itu ada tiga komponen utama yang mesti harus terpenuhi jika ingin dikatakan sebagai sistem komputer. Nah, di sini ada hardware, ya, ada software, kemudian ada brainware. Nah, hardware itu adalah perangkat kerasnya yang akan membantu kita mengoperasikan suatu proses ya. Kemudian untuk berinteraksi langsung kepada hardware itu, kita memerlukan software. Ya, software itu ada sistem operasi dan ada program aplikasi. Nah, brainware ini adalah kita sebagai user yang akan mengoperasikan. Salah satu dari tiga komponen ini ketika tidak ada, nah itu tidak akan memenuhi syarat atau disebut sebagai sistem komputer. Saya contohkan misalnya, kita punya hardware-nya, tapi kita tidak punya software, sama saja kita tidak bisa menggunakan perangkat ini. Ya, kita tidak punya sistem operasi, tidak punya office, kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Begitupun juga kalau kita punya software, tapi kita tidak punya hardware-nya, mau diinstal di mana gitu ya. Begitupun kalau brainware-nya yang tidak ada. Ada software, ada hardware, tapi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menjalankan. Nah, ini juga penting ya teman-teman untuk diperhatikan. Nah, berkaitan dengan sistem komputer, ya. Nah, dengan mata kuliah ya, pengantar aplikasi perkantoran ini, kita akan mempelajari di bagian software ya. Nah, seperti saya gambarkan tadi di awal, software itu terdiri dari dua ya. Ada sistem operasi dan ada program aplikasi. Di mana program aplikasi itu ditanamkan nanti di dalam sistem operasi. Ya, jadi kalau tidak ada OS, kita tidak bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Tanpa program aplikasi, software ini juga nggak bisa, sistem operasi juga tidak bisa digunakan ya, kecuali dia punya bawaan program aplikasi ya teman-teman. Jadi sistem operasi itu adalah tempat di mana program aplikasi itu diinstal atau diletakkan lah gitu ya bahasanya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari satu program aplikasi yaitu Microsoft Office. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa sistem adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan untuk dapat mencapai tujuan atau luaran, gitu ya. Bercerita masalah program aplikasi ya atau aplikasi perkantoran itu ada banyak ya, ada beberapa komponen ya sebenarnya. Yang umum yang kita gunakan di program aplikasi ini adalah Microsoft Word ya, kemudian ada Microsoft Excel, kemudian Microsoft PowerPoint. Nah, yang untuk aplikasi yang lain mungkin kita tidak memperdalam, tapi teman-teman nanti jika seandainya ada yang ingin ditanyakan atau ingin membahas sekilas boleh ya. Tapi kita fokuskan dalam perkuliahan ini adalah Microsoft Word untuk mengolah data, kemudian Microsoft Excel untuk pengolah angkanya, kemudian PowerPoint nanti teman-teman pada saat ingin menampilkan slide presentasi ya. Mungkin sekilas teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa itu program aplikasi, teman-teman bisa membuat di
apa di grup WA